got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putra Masari. NIM saya 0314223041. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu dosen mengampu Ibu Rina Devianti SSMPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas saya yang berjudul analisis kesalahan berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesalahan kata bahasa hingga kesalahan penggunaan kata. Berikut ini adalah beberapa teori yang umum yang dapat menjelaskan kesalahan berbahasa. Baik, teori yang pertama adalah teori struktur frasa. Teori ini berfokus pada struktur kalimat dan bagaimana kata-kata saling menghubungkan dalam sebuah kalimat. Kesalahan berbahasa dapat terjadi jika struktur frasa tidak sesuai dengan tata bahasa yang benar. Contohnya, kesalahan dalam penggunaan subjek, predikat, dan objek dalam kalimat. Baik, teori yang kedua adalah teori sintaksis. Teori sintaksis mempelajari bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang gramatikal. Kesalahan berbahasa dalam sintaksis mungkin terjadi jika urutan kata tidak sesuai atau jika aturan tata bahasa diabaikan. Misalnya, kesalahan dalam penggunaan kata kerja atau kata sifat yang tidak cocok dengan subjek. Baik, teori yang ketiga adalah teori semantik. Teori semantik berkaitan dengan makna kata dan kalimat. Kesalahan semantik terjadi ketika makna yang dimaksud tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya atau ketika terjadi kekeliruan dalam penggunaan kata. Misalnya, penggunaan sinonim yang tidak tepat atau penggunaan idiom yang salah. Teori yang keempat adalah teori pragmatik. Teori pragmatik mempelajari bagaimana konteks dan situasi mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa. Kesalahan pragmatik terjadi jika penggunaan bahasa tidak sesuai dengan konteks atau norma sosial. Misalnya, kesalahan dalam penggunaan bahasa yang sopan, kesalahan dalam mengikuti aturan percakapan, atau kesalahan dalam penggunaan bahasa yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari penggunaan bahasa yang salah. Contoh yang pertama yang saya ambil dari kata kebaya. Menurut KBBI, kata kebaya tidak memakai akhiran K dan seharusnya katanya adalah kebaya. Contoh yang kedua saya ambil dari kata praktik. Seharusnya kata praktik itu adalah praktek, bukan praktik. Contoh yang ketiga yang saya ambil dari kata baterai. Seharusnya menurut KBBI, kata baterai yang betul adalah baterai, bukan baterai. Contoh yang keempat saya melihat dari tulisan kata penyet. Saya sering melihat di warung-warung, bahkan banyak sekali penggunaan kata yang salah, yaitu menggunakan kata penyet dari huruf belakang huruf Z, itu penyet. Dalam KBBI, kata penyet yaitu tidak memakai akhiran huruf Z. Contoh yang kelima adalah kata kos. Sebagian dari kita memakai kata kos itu memakai T, dan seharusnya kata kos yang benar adalah kos. Dalam KBBI, kata kos tidak memakai huruf belakang T. Penggunaan bahasa asing adalah penggunaan bahasa selain bahasa ibu atau bahasa umum yang digunakan dalam suatu komunitas atau negara. Penggunaan bahasa asing dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti komunikasi, pendidikan, bisnis, pariwisata, dan hiburan.
Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau suatu komunitas menggunakan bahasa asing, antara lain 1. Komunikasi internasional. Bahasa asing dapat digunakan untuk komunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Misalnya, bahasa Inggris sering digunakan sebagai bahasa asing yang umum dalam komunitas bisnis dan pariwisata di berbagai belahan dunia. Yang kedua, pendidikan. Bahasa asing sering diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah untuk meningkatkan pemahaman budaya dan memfasilitasikan komunikasi lintas budaya. Misalnya, banyak negara memiliki program pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang ketiga, akademik dan penelitian. Dalam konteks akademik, bahasa asing dapat digunakan untuk membaca dan memahami literatur, artikel penelitian, dan sumber daya lainnya dalam bidang studi tertentu. Hal ini penting dalam mengakses pengetahuan yang telah diterbitkan dalam bahasa asing. Namun, penting juga untuk menjaga dan mempromosikan penggunaan bahasa ibu atau bahasa yang digunakan secara luas dalam suatu komunitas. Bahasa ibu mencerminkan identitas budaya dan warisan suatu komunitas, dan mempertahankan keberagaman bahasa juga pentingnya untuk melestarikan kekayaan budaya global. Itu saja contoh yang dapat saya sampaikan kepada kalian melalui kesalahan-kesalahan yang ada di sekitar saya. Jadi, bahasa yang salah dapat menghambat komunikasi yang efektif dan menghasilkan kesalahpahaman. Kesalahan bahasa dapat terjadi karena kekurangnya pemahaman tentang tata bahasa, ejaan, atau penggunaan kata yang benar. Pentingnya untuk memberikan perhatian khusus pada pendidik bahasa yang baik terus-menerus. Berlatih untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Selain itu, penggunaan alat bantu bahasa dan penerimaan umpan yang baik dari orang lain juga merupakan langkah yang berguna dalam menghalangi kesalahan-kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dapat dihindari melalui upaya dan kesadarannya yang terus-menerus dalam memperbaiki dan meningkatkan keterampilan bahasa kita.